Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu, kami akan menyampaikan bagaimana cara menyelesaikan tugas di LMS Solusimu, khususnya yang Bapak Ibu mengikuti lomba LMS. Yang pertama, silakan Bapak Ibu masuk di kelasnya Bapak Ibu. Jadi di sini nanti ada kelas, namanya itu sesuai dengan nama Bapak Ibu, itu adalah kelas virtualnya Bapak Ibu. Setelah itu, setelah kelas Bapak Ibu itu terbuka, yang pertama kali dibuat contohnya adalah membuat topik. Add topik, membuat satu topik dulu. Add topik, kemudian di rename. Ini misalkan pembukaan boleh. Silakan nanti Bapak Ibu mau memberi nama apa. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa klik edit, atau mungkin bisa ditambah ini juga boleh, tapi di sini saya akan mengambil dari sini di topik. Nah, di sini ada sebuah teks. Silakan Bapak Ibu bisa mengedit di sini, diklik di sini, kemudian klik image untuk mengambil gambar, kemudian find or upload an image. Kemudian pilih server file. Pilih upload a file. Kemudian di choose file, dicari foto yang Bapak Ibu mau gunakan. Pastikan fotonya tersenyum. Klik open, kemudian klik upload this file. Setelah itu jangan lupa, kalau ukurannya terlalu besar, Bapak Ibu di appearance buat nilainya 200 saja. Kemudian ini diklik, nanti akan menyesuaikan. Kalau terlalu besar ya dibuat 150. Kemudian diklik, ini akan menyesuaikan. Kemudian klik insert, kemudian klik OK. Nah, 150 cukup ya Bapak Ibu. Kemudian coba diklik kanan, kemudian diatur di tengah. Selanjutnya Bapak Ibu memberikan informasi foto ini. Jadi di sini saya akan copy aja di sini. Tujuannya supaya nanti mahasiswa lebih mudah untuk menghubungi Bapak Ibu. Ya, ini di copy, kemudian jangan diklik kanan paste Bapak Ibu. Usahakan pakai keyboard Ctrl V. Ya. Kemudian ini saya buat tengah. Kalau perlu dispasi boleh dispasi seperti ini. Kemudian ini kalau pengen membuat link, di copy seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian klik ini insert link. Kalau perlu pilih new blank. Pastikan harus ditambahkan HTTPS. Begitu seterusnya. Ini juga sama. Kemudian klik save. Nah, ini untuk pembukaan ini boleh seperti ini Bapak Ibu. Yang penting informasinya itu jelas. Selanjutnya Bapak Ibu membuat add topic, kemudian membuat add topic baru. Ini adalah tugas minimumnya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen menambah, pengen mencoba prakteknya dari penyampai materi kemarin, yaitu Mas Idim dan Mas Wicak, Bapak Ibu bisa menambahkan topik yang kedua. Di sini misalkan pertemuan satu. Jadi pertemuan 01 untuk mata kuliah Bapak Ibu misalkan ya. Kemudian yang pertama, sebelum pertemuan ini dibuat, ini harusnya ada informasi lagi Bapak Ibu. Informasi tentang perkuliahan Bapak Ibu. Yang pertama kali dibuat salam pembukanya dulu Bapak Ibu. Ini saya pilih edit ya. Saya enter, kemudian paste. Kemudian di sini ada deskripsinya, deskripsi mata kuliah. Kemudian selanjutnya di sini ada learning outcome.
tentang mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh. Nah, ini sebenarnya tidak harus seperti ini, bebas Bapak Ibu ya. Penilaiannya seperti ini. Nah, seperti ini penilaiannya. Kemudian ada lagi peta kompetensinya. Nah, paste. Nah, silakan Bapak Ibu atur kalau memang peta kompetensinya terlalu besar, bisa diperkecil ya pakai ini. Kemudian klik appearance, dibuat ukurannya misalkan 500. Klik di sini, klik update. Nah, ini dibuat penilaiannya sama, dibuat ukurannya ya. Peta kompetensi. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu save. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah pembukaan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu membuat materi. Jadi setiap materi itu sebaiknya Bapak Ibu diberi gambar yang bagus ya, misalnya seperti ini. Kemudian ada ucapan salam. Ini saya buat ucapan salam dulu. Jadi ini harusnya gambar dulu. Jadi Bapak Ibu bisa mencari gambar. Nah, di sini kalau pengen gambarnya itu rapi, Bapak Ibu membuat ukurannya. Panjangnya itu ini ya, 1024 dikali 285 piksel. Tapi kalaupun tidak ya tidak ada masalah Bapak Ibu kalau nggak ada gambarnya. Hanya untuk mempercantik aja. Kita akan coba membuat gambarnya di topik. Kemudian saya akan insert gambarnya sama seperti tadi. Lalu choose file, berbagai jenis gambar ini, klik open, kemudian klik upload this file. Saya buat ukurannya ini ya, 1000. Oke, kemudian klik insert. Oke, nah gambarnya sudah masuk. Selanjutnya saya akan membuat salam pembuka dulu di sini. Saya buka. Pastikan setiap Bapak Ibu memberikan materi itu memang idealnya Bapak Ibu memberi salam. Ya, saya klik ini, enter di bawahnya. Kalau misalkan gambarnya sulit dikontrol, ya Bapak Ibu bisa melakukan seperti ini. Diklik kanan gambarnya. Kalau misalkan nggak bisa diseleksi ya Bapak Ibu. Jadi kalau diklik sini nggak bisa, klik kanan. Kemudian bisa untuk membesar gambarnya itu dari sini. Klik appearance, dibuat aja di sini 1000. Klik di sini, nanti klik update tuh sudah oke, sesuai gambarnya. Setelah itu Bapak Ibu save. Ini pembukanya sudah jadi. Nah, Bapak Ibu seperti ini. Pastikan gambarnya berada di tengah. Jadi saya klik edit topik. Saya klik kanan gambarnya, saya buat di tengah. Dan saya save. Nah, setelah jadi Bapak Ibu pembukanya, selanjutnya Bapak Ibu memberikan materi. Nah, syarat materi itu yang pertama, berkasnya harus PDF. Klik pilih ini, add an resource. Ini saya perbesar.
add an activity or resource. Karena ini sebuah berkas yang harus di-download mahasiswa atau materi, maka ini termasuk resource. Kalau itu tugas yang diberikan mahasiswa, maka activity ya. Jadi karena Bapak Ibu itu memberikan tugas, maka harus pilih resource. Kemudian karena ini sebuah berkas PDF, maka pilih file. Nah, diberi judulnya misalkan tugas materi, bukan materi atau modul, materi ek misalkan. Bapak Ibu sebenarnya harus memberikan deskripsi secara garis besar. Materi ini tentang ek gitu ya. Kemudian diupload berkasnya di sini. Atau Bapak Ibu bisa drag and drop ya. Jadi caranya, atau mungkin yang lebih mudah, saya akan melakukan upload biasa aja. Pilih klik itu tadi ya. Kemudian pilih upload a file, kemudian choose file. Kemudian pilih pertemuannya, klik open. Kemudian klik upload this file. Ditunggu prosesnya. Pastikan ukurannya besar dan bentuknya PDF. Tidak boleh lebih dari 10 halaman nih Bapak Ibu. Kemudian klik save and return of course. Nah, kalau sudah Bapak Ibu seharusnya di sini setelah materinya ada, ya Bapak Ibu itu harus membuat tugas. Nah, tugasnya terserah. Jadi setiap pertemuan itu ada materi dan wajib ada tugas. Tidak boleh hanya materi saja langsung tugas. Tidak boleh juga tugas langsung diberi, tidak ada materi, itu juga tidak boleh. Nah, idealnya Bapak Ibu itu ada materi, itu ada video pendek di sini. Idealnya seperti itu ya. Tetapi ini saya contohkan ini tanpa video. Nah, kalau misalkan ternyata Bapak Ibu memiliki video, maka di materi ini Bapak Ibu bisa tambah, klik edit setting. Kemudian di bawahnya ini video materi ek. Nah, bisa ditambahkan di sini, klik enter, di blok. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan di sini. Misalkan Bapak Ibu sudah memiliki link YouTube ini, misalkan ya videonya, misalkan ini. Halo Ini saya copy. Atau mungkin supaya nanti tidak kena lisensi, mungkin di channel YouTube saya aja. Misalkan ini Bapak Ibu. Halo teman-teman, ini ya videonya udah ketemu. Yang di copy linknya saja Bapak Ibu. Kemudian cukup dipaste di sini. Dikasih di blok, kemudian di ini edit link, di paste, dipilih, kelihatan enggak Bapak Ibu? Nah, ini dipilih open in new window, kemudian ini linknya dipaste tadi, klik insert. Nah, kadangkala kalau di save ini nanti videonya akan muncul di sini, di save. Nah, videonya akan muncul ya. Jadi saat di play, halo, nah, langsung seperti itu ya. Selanjutnya ini materi udah ada videonya. Bapak Ibu bisa membuat forum ya. Klik activity, minimal misalkan itu quiz. Nah, misalkan quiz atau tugas merangkum, itu boleh misalkan. Yang penting ada tugasnya Bapak Ibu. Ini saya contohkan, tugasnya adalah tugas merangkum, berarti activity yaitu dalam bentuk upload assignment ya. Upload tugas ek misalkan. Silahkan meringkas
dari materi XX dengan tulisan tangan. Kemudian difoto gitu ya. Ini pastikan dicentang supaya nanti muncul. Kemudian ini allow submission ini dibuka mulai tanggal. Kemudian ini adakah batas untuk mengupload? Misalkan ini saya batasi 1 minggu ya. Kemudian file subsystemnya ini maksimum number untuk diupload itu misalkan hanya 1 file aja. Maksimal filenya misalkan 5 MB. Kemudian untuk yang lain dibuat standar. Nah ini kemudian jangan lupa untuk activity completion ini student dipilih ini show activity as complete when condition are met. Yang pertama, kalau student must view this activity to complete berarti mahasiswa itu hanya membuka saja nanti selesai. Nah ini saya sarankan kalau misalkan upload itu pastikan ini yang dicentang student must submit to this activity to complete. Jadi syaratnya mahasiswa itu mengupload baru nanti kecentang gitu ya. Dan save and return to course. Nah jadi nanti kalau mahasiswa itu mengupload ini akan kecentang seperti Bapak Ibu itu tugasnya ya. Nah selanjutnya pertemuan 1 sudah materinya itu mengupload tugas. Nah kemudian pertemuan ke saya tambah lagi add topik. Kemudian saya tambah topik 1 lagi. Ini misalkan pertemuan kedua. Enter. Kemudian wajib ada materinya. Saya klik add activity. Kemudian ini ada resource, bentuk file ya. Jadi kebanyakan bentuk file, bentuk link juga boleh. Ini materi mat X ya. Mat X ini tentang apa gitu ya. Kemudian dicentang. Kemudian berkasnya diambil, misalkan ini ya pertemuan ini, misalkan saya buat asal aja, bentuknya PDF, klik open, kemudian klik upload this file. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu ini activity completion tadi belum disetting ya. Ini dibuat show as complete when condition are met. Ini pastikan ini selesai kalau student itu sudah mendownload. Makanya ini dicentang, klik save and return to course ya. Ini materinya. Selanjutnya materinya misalkan dibuat forum. Nah, forumnya bisa klik ini add an activity and resource. Kemudian resource-nya activity atau tugas mahasiswanya itu membuat forum. Mana forum? Nah ini forum. Forum name-nya ini misalkan tentang yuk diskusi tentang yang ada hubungannya dengan materi, isu-isu yang berkembang yang terbaru. Kemudian dipilih single simple discussion. Nah ini yang paling gampang nih. Kemudian activity completion ini penting. So activity as complete when condition are met. Jadi minimal ini jangan dicentang. Nanti mahasiswa tidak mengerjakan nanti dianggap selesai. Student must post discussion or reply. Jadi minimal itu mahasiswa itu minimal menjawab pertanyaan yang dibuat oleh dosen itu minimal 1. Ya, itu student must post replies ya. Jadi di sini saya menggunakan simple discussion. Kemudian perlukah ada batas waktunya? Misalnya tanggal 25 saya batasi 1 minggu misalkan. Sampai tanggal 2 November jam 00 misalkan. Nah,
Kalau cut off date berarti setelah misalkan ini saya tidak buat, misalkan tanggal cut off-nya itu misalkan tanggal 3 November. Nah, kalau di cut off ini seperti ini, jadi setelah 3 November jam 000 mahasiswa tidak bisa menjawab lagi tugas forumnya ya, atau ya, mahasiswa dianggap tidak mengerjakan. Nah, ini kebijakan Bapak Ibu, silakan. Kalau saya itu biasanya lebih saya beri due date, jadi tetap bisa mengerjakan walaupun lebih dari tanggal 2. Hanya saja nanti ditandai warna merah. Perlukah mengupload? Nah, perlu tidak mengupload? Misalkan tidak perlu, dia harus menjawab. Kemudian kalau ini tidak perlu ya dihapuskan. Apakah perlu dibatasi kalimatnya? Nah, kalau perlu ya silakan. Kalau ini biasanya saya tidak membatasi. Kemudian link trackingnya, diskusi log, post threshold, wall forum. Perlukah Bapak Ibu memberi nilai? Kalau Bapak Ibu pengen memberi nilai ya silakan klik poin, maksimum grade-nya berapa. Nanti Bapak Ibu memberi nilainya satu-satu. Jawabannya mahasiswa itu mau Bapak Ibu beri berapa nilainya. Ini kan tugas berpendapat atau mungkin tugas dari pertanyaan, kemudian jawabannya mahasiswa seperti apa. Maksimum grade-nya 100 ya. Biasanya harus diberi nilai ini karena kan ini tugas. Selanjutnya rating. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dikasih. Nah, ini restriction nanti saya jelaskan. Kemudian saya klik save and return to course. Nah, ini belum selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu harus klik dulu ini. Kemudian Bapak Ibu harus ini kan pertanyaannya ya. Pertanyaannya diedit dulu. Diedit. Yuk diskusi tentang ini pertanyaannya apa? Bagaimana pendapat kalian gitu misalkan ya. Kemudian di save. Nah, jadi kalau mahasiswa saat mengklik seperti ini, mahasiswa harus menjawabnya dari sini, harus mereplay ya. Harus mereplay aja dan seterusnya. Kemudian di submit. Nah, baru nanti di sini bisa kecentang. Nah, selanjutnya di pertemuan ketiga. Nah, yang penting ini ada tugas. Jadi setiap pertemuan itu minimal ada materi kemudian ada tugas ya. Pertemuan yang ketiga. Oke, ini saya copy aja. Ini pertemuan ketiga Bapak Ibu ya. Kita enter. Yang pertama Bapak Ibu harus ada materinya dulu, resource file. Resource-nya misalkan materinya boleh bentuk link juga boleh Bapak Ibu. Ini saya ganti misalkan materinya itu, tapi kalau untuk lomba itu tidak boleh link biasanya Bu, kecuali kalau linknya itu mengarah ke blognya Bapak Ibu. Nah, makanya di sini harus hasil karya Bapak Ibu sendiri ya. File, kemudian ini materi ketiga misalkan. Materi ini tentang bla 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 gitu ya. Pastikan ini dicentang, kemudian masukkan filenya, klik upload a file, choose file. Kemudian ini misalkan pertemuan ketiga. Misalnya filenya sama Bapak Ibu. Ini sebagai contoh. Klik open, klik upload this file. Kemudian appearance ini Bapak Ibu bisa memunculkan ukurannya, bisa memunculkan tipenya. Kemudian sebenarnya ini masih banyak settingannya.
Kemudian activity completion, jangan lupa ini dipilih show activity complete ketika kondisi, yaitu saat mahasiswa itu mendownload, dan klik save and return. Jangan lupa ini dicentang. Udah save and return. Jadi hanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, materinya selanjutnya misalkan quiz, add an activity or resource. Bapak Ibu membuat misalkan aktivitinya, tugas mahasiswanya itu menjawab pertanyaan. Misalkan ini pertanyaan tentang quiz. Nah, kita buat pilihan ganda, misalkan PG materi mat pertemuan 3 misalkan ya. Waktunya mulai tanggal berapa? Ini harus diisi nih, mulai 25 Oktober dibuka. Waktunya misalkan soalnya ada 5 ya, 5 berarti 5 menit. Grade-nya misalkan ini dikerjakan tanpa batas. Diambil nanti nilai yang tertinggi. Kemudian saya memberi batas nilai minimum. Sebentar, mana ya? Oke, kita cari mana yang minimum. Activity completion, ini show activity. Karena ini pilihan ganda, maka student must receive the grade complete activity ya. Required passing grade, karena di sini saya pengen mahasiswa itu minimal itu ya, ini grade-nya, mohon maaf ini udah ketemu. Grade-nya itu minimal mendapat nilai 80 ya. Apakah terlalu tinggi? Tidak, karena apa? Ini bisa diulang-ulang berkali-kali. Bisa dikerjakan, dikasih keterangan bisa dikerjakan berkali-kali, diambil nilai yang tertinggi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi satuannya ini, kemudian attempt allow itu artinya mengerjakannya berkali-kali. Kalau hanya satu berarti hanya mahasiswa hanya bisa mengerjakan satu kali. Kalau ini materi biasa dan ada tugasnya, memang kami menyarankan seperti ini settingannya, supaya nanti mahasiswa bisa berulang-ulang untuk memahami materinya sampai paham. Ya, nanti yang diambil adalah highest grade-nya atau nilai yang tertinggi. Jadi mahasiswa ini tidak dirugikan. Jadi walaupun nanti yang pertama nilainya 60 misalkan, ternyata yang kedua nilainya 50, maka yang dipakai tetap 60 Bapak Ibu. Nah, yang tiga ternyata dapat 90, maka yang diambil 90. Nah, yang keempat, yang kelima, yang keenam ternyata nilainya hanya 70, 20, 10. Nah, maka nanti yang diambil yang tertinggi yaitu 90 ya. Jadi nggak ada masalah. Dan itu nanti malah mahasiswa semakin paham tentang materinya. Nah, materinya ini untuk pilihan ganda itu bisa mengambil dari soal materi yang dibuat tadi atau dikembangkan sehingga mahasiswa belajar dari internet misalkan. Itu nggak ada masalah. Kalau misalkan waktunya butuh lama karena harus belajar dari internet, ya nggak apa-apa, soalnya 5 Bapak Ibu buat sampai 60 menit. Nggak apa-apa, karena itu soalnya tidak ada di materi, tapi harus mencari di internet gitu ya. Atau mungkin berpikir secara mandiri, nggak ada masalah ya. Kemudian diklik save and return to course. Setelah jadi Bapak Ibu klik PG mat pertemuan yang tadi dibuat ya. Kemudian pilih edit quiz. Nah, kita akan membuat sebuah quiz ya dengan cara yang paling sederhana. Bisa klik add new question, kemudian pilih multiple choice. Sebenarnya ini banyak sekali pilihan. Klik add. Yang pertama question name, ini apakah ini pertanyaan ya. Maka question text-nya dibuat sama dengan question name-nya untuk mempermudah. Kemudian ini jawabannya hanya satu atau banyak, karena pilihan ganda ya one answer only ya. Kemudian number the choice itu boleh huruf besar atau huruf kecil.
Nah, jawabannya apa? Misalkan seperti ini, jawaban A. Nanti diacak nih jawabannya. Jawaban B, choice 3, jawaban C, jawaban D, jawaban E. Berarti ini defaultnya ada 5 opsi jawaban. Kemudian feedback ini sebenarnya hubungannya dengan jawaban ini. Jawaban ini itu misalkan apa, kemudian dijelaskan di sini. Nah, bagi jawaban yang benar nanti dikasih nilai 100. Nah, apakah bisa nanti jawaban yang lain diberi nilai separuhnya? Bisa. Misalkan nilainya ini nanti 50 bisa ya. Tapi yang lainnya tidak saya kasih nilai. Kemudian saya save change. Maka saya sudah memiliki satu soal. Kalau pengen menambah lagi, klik add, klik new question, pilih question multiple choice, add. Nah, kemudian tinggal diberi pertanyaan lagi. Pertanyaannya apa? Ini dibuat sama. Pertanyaan di sini. Makanya di CTRL-V ngopinya ya. Kemudian jawabannya huruf besar boleh, huruf kecil silahkan. Ini saya buat huruf besar. Jawaban A misalkan ini jawaban pertama, jawaban yang kedua, jawaban yang ketiga, jawaban yang keempat, jawaban yang kelima. Nah, misalkan jawaban yang kelima ini yang benar, berarti saya kasih nilai 100 dan pilih save change. Nah, di sini saya sudah memiliki 2 soal. Nilai yang tertinggi itu 100. Maka di sini nggak usah Bapak Ibu rubah. Kalau angka 1 ini otomatis soal nomor 1 itu poinnya 50, soal yang kedua poinnya 50. Kalau pengen diacak, klik centang. Maka ini nanti soalnya akan diacak. Kemudian kita akan kembali ke ini pertemuan 3. Klik PG mat pertemuan 3, dicoba dulu Bapak Ibu. Klik atom quiz now, klik start atom. Nah, ini jawaban pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua. Berarti sudah beres. Ini hanya bisa dijawab satu aja. Nah, kalau sudah, kita kembali ke sini, ke pertemuan 3, klik live. Nah, oke. Ini adalah pilihan ganda. Bagaimana kalau kita mau pengen isai? Nah, jadi misalkan pertemuan keempat, saya tambah lagi. Edit. Ini pertemuan ke-4 Bapak Ibu. Saya klik enter. Ini harus ada soalnya. Resource, file, materi keempat. Materi ini tentang, nah ini penjelasannya. Saya klik upload, sama dengan tadi. Ini saya buat materinya keempat. Nah, Bapak Ibu untuk latihan ini boleh bebas buat sama dengan video ini juga boleh. Kemudian jangan lupa restriction activity completion dipilih yang show activity, pastikan ini centang ya. Kemudian klik save and return to course. Oke, kemudian kalau pengen buat isai, jadi seperti pelatihan ini itu apa saja? Quiz and grading, assignment and grading, kemudian setting forum, upload text, link, video, itu tadi sudah ya. Oke, berarti sekarang kalau misalkan Bapak Ibu pengen, saya tidak mau pilihan ganda, saya mau isai. Sama, Bapak Ibu membuat di sini, kemudian klik activity, sama sebenarnya quiz itu ya. Sama-sama quiz. Ini misalkan isai, soal isai. Nah, soal isai Bapak Ibu harus men-setting dulu. Ini mau dibuka berapa? Misalkan hari ini dibuka ya. Kemudian waktunya misalkan 60 menit boleh. Soalnya misalkan 5 nggak apa-apa. Kemudian grade-nya
Ini dikerjakan berapa kali, karena pilihan ganda cukup 1 kali aja ya. Apakah perlu nilai minimum? Misalkan nggak perlu gitu ya. Kemudian restriction access-nya, bukan restriction access, maksudnya activity completion-nya. Ini mahasiswa bisa dianggap selesai itu Bapak Ibu harus apa? Misalkan harus mendapatkan nilai. Kalau mendapatkan nilai berarti Bapak Ibu harus melihat soalnya mahasiswa satu-satu. Kemudian Bapak Ibu harus menilai semuanya, baru mahasiswa dianggap selesai atau kecentang gitu ya. Nah itu kan kadang merepotkan Bapak Ibu. Nah ya minimal mahasiswa itu ini student must view, jadi minimal membuka saja gitu aja, nanti dianggap selesai ya. Di save and return to course. Nah ini soal IC, diklik edit quiz. Nah kalau soal IC malah lebih mudah Bapak Ibu, klik add, pilih add new question, Bapak Ibu pilih IC, klik add. Nah ini pertanyaannya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu ketik di sini ya. Kemudian yang bawah dibuat sama. Nah karena IC maka tidak ada hal lain yang perlu disetting, buat default aja, klik save. Nah ini soal IC yang pertama. Kalau mau menambah sama IC itu ya. Ini soalnya misalkan masa paste, misalnya tanda seru ya, paste di sini, langsung di save. Nah setelah itu Bapak Ibu kembali aja ke pertemuan ketiga ini ya. Salahkan, ini pertemuan keempat nih harusnya. Nah klik soal isai, kemudian klik item quiz now, klik start item. Nah maka ini ada jawabannya di sini kalau mau mahasiswa menjawab. Cuman kelemahannya kalau isai itu kelebihannya itu Bapak Ibu mudah membuat soalnya ya. Tetapi kelemahannya Bapak Ibu harus mengecek satu-satu, jadi tidak bisa di tag dengan mesin. Klik leave. Nah, berarti ini soalnya sudah selesai semua Bapak Ibu. Contohnya seperti ini ya. Nah, jadi minimalnya ini pembukaan Bapak Ibu. Yang penting ada fotonya ini. Nah, untuk yang lainnya ini hanya sebagai tambahan. Kalau Bapak Ibu mau mencoba mempraktekkan, alhamdulillah. Kalaupun tidak pun nggak apa-apa sebenarnya ya. Tapi saya sarankan Bapak Ibu mempraktekkan video ini sampai Bapak Ibu bisa membuat materi di LMS. Intinya yang pertama bahwa pembukaan itu harus ada foto tersenyum, harus namanya jelas. Kalau ada media sosial silahkan ditulis. Harus menjelaskan tentang, harus ada pembukaan dulu Bapak Ibu. Harus ada deskripsi mata kuliahnya Bapak Ibu, itu membahas tentang apa secara garis besar. Capaian pembelajarannya apa nanti. Kemudian learning outcome-nya atau hasilnya setelah mahasiswa itu selesai mengerjakan mata kuliah Bapak Ibu. Penilaiannya bagaimana, bobotnya, supaya nanti terbuka, tidak ada dusta di antara dosen dan mahasiswa ya. Ini saya yakin Bapak Ibu setiap melakukan perkuliahan pasti saya yakin menyampaikan persentase seperti ini. Kemudian konversi nilainya, ini 100 sampai 93 itu dapat nilai apa dan seterusnya. Peta kompetensinya pastikan ditampilkan juga. Kemudian setiap pertemuan itu harusnya ada salam pembukaan. Ini ya, saya ulangi, ini saya tambahkan. Pastikan jangan lupa Bapak Ibu setiap pertemuan ada salam pembukaan. Nah, ini salam pembukaannya dibuat sama aja. Jadi seakan-akan mahasiswa itu bertatap muka langsung dengan dosennya.
dengan pengajarnya ya. Nah, seperti ini. Jika perlu dikasih gambar, silahkan dikasih gambar Bapak Ibu. Nah, intinya nanti setiap pertemuan itu wajib ada materi yang harus disiapkan Bapak Ibu supaya nanti mahasiswa membaca materinya. Yang kedua, wajib ada tugas. Tugasnya berbagai macam, boleh upload, boleh diskusi, boleh PG pilihan ganda, boleh soal isai ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah supaya mahasiswa itu tidak mengakses materi ini dalam satu waktu. Misalnya pertemuan satu, kalau nggak dikasih batas ini kan mahasiswa bisa membuka semuanya, bahkan bisa dikerjakan dalam waktu 1 hari, mungkin dalam 1 jam. Maka Bapak Ibu harus membuat kapan ini materi ini itu dibuka, minimal mulai tanggal berapa gitu ya. Misalkan pertemuannya itu setiap hari Senin, setiap hari Senin ya Bapak Ibu. Nah, setiap hari Senin, maka Bapak Ibu misalkan ini mulai tanggal sekarang 25 nya tanggal Senin, hari Senin, maka pertemuan satu ini pilih edit topik, Bapak Ibu membuat restriction access, pilih add restriction, kemudian pilih date, pilih date, dibuka tanggal 25 Oktober jam 00, di save. Nah, berarti mulai tanggal 25 Oktober ini dibuka. Kemudian pertemuan yang kedua, karena tiap hari Senin, maka tanggal selanjutnya adalah 1 November Bapak Ibu ya. Maka klik restriction access, ini hari yang kedua. Tekan date-nya itu tanggal 1 November. 1 November jam 00 misalkan. Nah, hari yang pertemuan yang ketiga, hari Senin berikutnya, minggu ketiga ya. Berarti ini tanggal 8 Bapak Ibu. Restriction access, add restriction, pilih date, tanggal berapa tadi? Tanggal 8 Oktober jam 00. Kemudian hari keempat, pertemuan keempat, mohon maaf, pertemuan keempat berarti ini minggu ke berapa? Keempat ya. Jadi tanggal 15 November Bapak Ibu. Add restriction, add tanggal 14 ya tadi, benar. Tanggal 15 November jam 00. Kemudian di save change. Nah, berarti ini sudah membuat selama 4 minggu Bapak Ibu. Nah, kita akan coba jadi apa namanya? Jadi siswa. Caranya klik ini, kemudian pilih switch role to, kemudian klik student. Nah, di sini. Nah, karena ini saya menjadi student, maka yang dibuka baru tanggal pertemuan 01, karena kan sesuai dengan tanggal ini 25. Kemudian tanggal berikutnya nggak bisa dibuka, nggak ada isinya, belum bisa dibuka. Lah, ini ada yang kelewatan. Intinya belum bisa dibuka Bapak Ibu. Ini salah tanggal kayaknya. Ini harusnya seperti ini, karena dibuka tanggal 1 November, ini dibuka tanggal 15 November, nggak ada isinya, hanya salah pembukaan aja. Begitu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pengen syarat yang lebih, pengen model sekuensial seperti pelatihan yang saya sampaikan tadi, yang Bapak Ibu praktekkan ya, itu caranya, contohnya ini pertemuan pertama. Pertemuan yang kedua, syaratnya bisa membuka pertemuan, misalkan syaratnya bisa mengerjakan diskusi ini, itu syaratnya harus mengupload dulu. Makanya syaratnya yang pertama, saya klik turn on editing, saya sebagai editor. Kemudian pastikan yang tugas ini itu activity completionnya
harus disetting dulu. Pastikan ini student must submit the activity, ini bener ya. Jadi kalau sudah mensubmit, ini nanti akan kecentang Bapak Ibu, akan kecentang. Nah, syaratnya diskusi ini akan terbuka kalau ini sudah diupload. Maka saya klik ini, edit setting, kemudian activity completion, bukan di restriction access, ini klik add restriction, maka pilih activity completion, pilih student must harus upload tugas harus tercentang. Kalau nggak kecentang ini nggak bisa dibuka. Save and return course. Nah, berarti gini, kalau mahasiswa belum mengupload ini, maka walaupun ini pertemuannya kebuka, tetapi belum bisa mengerjakan tugas, harus menyelesaikan ini dulu. Nah, begitu, itu namanya restriction access atau model sekuensial, seperti yang Bapak Ibu praktekkan saat mendownload sertifikat. Secara settingannya seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu cara membuat materi LMS di Solusimu berbasis Moodle. Ini semua Moodle bisa. Semoga video ini bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat belajar Bapak Ibu.